Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melda Aulia, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Marabungo, Fakultas Epteks dan Prodi Bisnis Digital. Analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan sebuah kegiatan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan dan juga pekerjaan dengan persyaratan tertentu. Bahasa singkatnya yaitu langkah mengidentifikasi tugas dan juga syarat pekerjaan. Pekerjaan tersebut dijabarkan mengenai tugas dan persyaratan yang harus dilakukan oleh seseorang. Tentunya, untuk bisa mengidentifikasi sebuah tugas, harus melakukan pengumpulan data mengenai jabatan. Informasi yang diolah biasanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Selain itu, analisis jabatan atau yang dikenal dengan job analysis ini merupakan sebuah eksplorasi yang sistematis sebuah jabatan. Tujuan job analysis. 1. Faktor penunjang dalam proses manajerial sebuah perusahaan tentu harus diatur sedemikian rupa agar mampu berjalan dengan secara efektif. 2. Penempatan posisi tenaga kerja. Sebuah analisis yang dilakukan mampu menangkap posisi seperti apa yang tepat untuk seseorang karyawan. 3. Sebagai sarana promosi jabatan sebuah promosi, jabatan terkadang perlu untuk meningkatkan skill karyawan. 4. Penambahan sebuah organisasi. Ketika terdapat sebuah kekurangan dalam sebuah organisasi, adanya informasi yang diberikan dari analisis jabatan akan digunakan sebagai sasaran pembenahan. Selanjutnya, manfaat yang didapatkan perusahaan ketika menerapkan job analysis. 1. Memecahkan sebuah masalah tentang kepegawaian ketika seseorang karyawan atau pegawai terdapat masalah dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat dengan mudah diatasi dengan menggunakan job analysis tersebut. Kedua, penempatan posisi tenaga kerja. Sebuah analisis yang dilakukan mampu menangkap posisi seperti apa yang tepat untuk seorang karyawan. 3. Sebagai sarana promosi jabatan. Sebuah promosi jabatan terkadang perlu untuk meningkatkan skill karyawan. 4. Penambahan sebuah organisasi. Ketika terdapat sebuah kekurangan dalam sebuah organisasi, adanya informasi yang diberikan dari analisis jabatan akan digunakan sebagai saran pembenahan. Beberapa alasan yang menjadikan mengapa analisis jabatan ini terbilang sangat penting. Pertama, menjamin akan arus kerja dalam sebuah arus kerja. Ada sebuah keterkaitan antara pekerjaan yang satu dengan yang lainnya. Kedua, terhindar dari tumpang tindih dan konflik meskipun dalam bidang yang beda. Namun, terkadang ada karyawan yang mengerjakan pekerjaan yang sama. 3. Penentu kualitas sumber daya manusia. Sebuah sumber daya manusia menjadi penentu bagaimana perusahaan bergerak. 4. Menjadi sarana tumbuh kembangnya perusahaan yang ada ketika mampu memiliki sebuah sumber daya yang terampil. Tentunya menjadi kunci sukses tumbuh kembangnya perusahaan. Metode analisis jabatan. Metode analisis jabatan. Setiap organisasi memiliki metode dan pendekatan berbeda dalam analisis jabatan, tetapi perlu diingat, pendekatan harus didasari pada tujuan seperti untuk evaluasi kerja. Pertama, wawancara. Metode wawancara ini dilakukan dengan cara membuat daftar dan deskripsi tugas tanggung jawab karyawan dalam jabatannya. Dari daftar tersebut dilakukan pengecekan dan penjelasan oleh suatu manajer jabatan tersebut untuk memeriksa apakah informasi tersebut sudah benar atau perlu klarifikasi agar daftar tugas dan tanggung jawab karyawan menjadi lebih jelas. Kedua, kuesioner metode. Metode kuesioner merupakan salah satu cara ekonomis dengan cepat dilakukan untuk analisis sebuah jabatan. Metode kuesioner adalah teknik mengumpulkan data dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis dan terstruktur untuk dijawab oleh responden. Responden di sini adalah karyawan. Mereka akan mengidentifikasi
tugas dan tanggung jawab yang mereka kerjakan di organisasi. Ketiga, observasi. Metode observasi dilakukan dengan mengamati karyawan saat menjalankan tugasnya. Saat pengamatan, observer akan mencatat hasil yang dilihat. Biasanya, cara ini dilakukan untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan manual seperti operator mesin produksi. Keempat, catatan karyawan, informasi maupun data yang diperoleh dari metode ini untuk analisis jabatan berasal dari buku atau catatan harian karyawan. Catatan tersebut berisi deskripsi, aktivitas kerja, dan tanggung jawab mereka sehari-hari di organisasi. Kelima, kombinasi metode cara ini dilakukan dengan melakukan analisa pada pekerjaan administratif dan transkrip. Data dan itu informasi diperoleh dari dua metode seperti wawancara dan juga observasi pada pekerjaan karyawan. Tujuannya agar mendapatkan hasil dan deskripsi jabatan yang lebih tetap dan akurat. Analisis jabatan adalah proses penting dalam manajemen sumber daya manusia yang membantu organisasi memahami dan mengevaluasi tugas-tugas, tanggung jawab, dan karakteristik pekerjaan dengan langkah-langkah seperti pengumpulan data, dokumentasi pekerjaan, analisis, dan penilaian. Analisis jabatan memberikan landasan untuk pengembangan karyawan, penentuan struktur gaji, dan perencanaan karir yang efektif dalam sebuah organisasi.